Sarjana Pendidikan selaku Kepala SMA Negeri 1 Kisang Tinggi. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Tata Usaha SMA 1 Kisang Tinggi, serta Bapak, Ibu Guru dan staf karyawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan in-house training modul 11 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan modul 14 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 tahun 2021 Rabu 5 Januari 2022 dimulai. Hadirin yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul di sini guna mengikuti acara pada hari ini. Selawat seiring salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Kisang Tinggi sekaligus membuka kegiatan pada hari ini kepada Ibu Fariza Enawati, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan ridhonya lah kita dapat berkumpul di sini guna mengikuti kegiatan in-house training modul 1.1 Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 tahun 2021. Salawat seiring salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berselawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaat. Amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, marilah kita ikut kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Besar harapan saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kisang Tinggi agar kita semua mendukung program guru penggerak dan di masa yang akan datang kita semua baik PNS, P3K maupun honorer dapat mengikuti program pendidikan guru penggerak dari Kemendikbud. Bismillahirrahmanirrahim. Acara in-house training guru penggerak Angkatan 4 tahun 2021 resmi dibuka. Nah, demikianlah saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hasdi Agus Santoso, Sarjana Pendidikan Islam. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakiran hamdan na'iman hamdan yabni wa kazibu mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjinu biha min jamil ahli wal afar wa taquduna biha min jami sayan wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna aqsa wa min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fi'atan fi jasadina wa ziyatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'ala fi sakaratil maut wa najatan min nar wa fawdal hisab. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma li hajatina wa ta'ata wa la ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang terhormat, rangkaian dan rangkaian acara pembukaan in-house training Guru Penggerak Angkatan keempat tahun 2021 telah kita lalui secara bersama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Etika Septiana, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan untuk memaparkan memaparkan sosialisasi modul 1.1 dan 1.4 pada kesempatan ini. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memaparkan mengenai modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.4 Budaya Positif. Jadi ini pada akhirnya nanti ada berupa tagihan. Jadi tagihannya berupa keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini setiap kelas kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nanti kita sepakati bersama antara guru dan siswa. Nah, nilai-nilai itulah nanti yang akan kita terapkan dan akhirnya menjadi budaya positif bagi kita. Saja modul pertama itu mengenai modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan selanjutnya adalah kodrat anak. Jadi kodrat anak tadi, anak di kodratnya untuk merdeka. Jadi belajarnya itu untuk merdeka. Jadi yang dimaksud dengan merdeka di sini adalah kita manusia secara lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain. Jadi anak itu nanti mandiri, ya sifatnya mandiri. Hanya bersandar pada kekuatan sendiri, kekuatan dirinya sendiri. Pendidikan itu bukan tabula rasa, ya. Jadi tabula rasa itu bukan kertas kosong, berupa kertas kosong. Jadi yang bisa digambar oleh kita sebagai pendidik ataupun keinginan orang dewasa. Misalnya punya anak di rumah, ya, harus ngikutin kehendak orang tuanya, itu tidak bisa. Jadi pendidikan itu bukan seperti itu, bukan tabula rasa. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan petani, ya. Jadi petani, misalnya petani kopi. Di sini kan banyak kopi, jadi petani kopi. Jadi kopi ini diibaratkan anak, petani ini diibaratkan kita sebagai pendidik. Jadi kita sebagai pendidik tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman kopi tadi. Apakah dia akan tumbuh dan berbuah dengan baik? Tentu saja harus ada
perlakuan kepada anak tersebut atau tumbuhan kopi tersebut. Jadi kita harus memberikan metode belajar yang berbeda-beda, berorientasi pada siswa. Selanjutnya memberikan kebebasan kepada anak. Jadi kita selama ini, saya pribadi ya masih menggunakan, sebelum mempelajari modul ini masih menggunakan kehendak saya memberikan ini, oh tugas ini harus dikerjakan, tapi bukan seperti itu sekarang. Jadi pendidikan di Indonesia ini kita tanda kutip menghamba kepada anak. Jadi kita sebagai pendidik juga harus menguasai ilmu bimbingan konseling kepada anak tadi untuk mengembangkan ide. Jadi segala ide-ide yang dari anak tadi bisa dikeluarkan. Jadi kita itu menuntun. Jadi jangan sampai kita mengecilkan nyali siswa kita. Misalnya dia ingin mengungkapkan idenya, oh kamu langsung kita patah ke ya, itu tidak bisa seperti itu. Kita dengarkan. Memang butuh waktu untuk perubahan, itu butuh waktu. Tidak langsung harus berubah. Jadi kebebasan yang tidak terarah bukan. Kita sebagai guru tadi menuntun anak tadi agar tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Nah, ini semboyan pendidikan. Saya kira semua sudah tahu ya. Di depan kita memberi tauladan. Jadi dari dulu kita sudah dengar, oh guru itu digugu dan ditiru. Nah, ini semboyan dari Ingarso Tulodo. Yang kedua, di tengah memberi bimbingan. Jadi kita sebagai guru itu memberi bimbingan kepada anak kita biar dia berkat. Tut Uri Handayani yang sebagai lambang Kemendikbud ya, itu lambangnya Tut Uri Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan. Jadi kalau anak kita sudah maju jangan dibiarkan saja, tapi kita selalu memberikan dorongan ya, semangat kepada anak-anak. Jadi biar terarah. Relevansi filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21 sekarang. Jadi maksud pendidikan tadi adalah menuntun segala kodrat anak untuk mendapat kebahagiaan. Ini saya merah-merahin ya. Jadi biar diingat, oh kodrat anak untuk bahagia, selamat sebagai manusia. Jadi bisa kan Bapak Ibu itu, sengaja saya merah-merahin. Jadi ingat, oh kata kuncinya itu. Jadi pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ya. Jadi kodrat anak ini berupa kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk pendidikan abad 21-nya di situ harus ada kolaborasi, kritis, reflektif, komunikatif, kreatif, inovatif. Nah, well-being ini kondisi di mana dia merasa aman, nyaman. Ya. Untuk selanjutnya ini modul 1.4. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah suatu proses yang disepakati bersama untuk menumbuhkan karakter anak. Karakter anak di sini karakter anak yang baik, ya, berupa nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi jangan lupa ya, menghamba pada murid itu artinya berpihak pada murid. Nah, kalau sekarang kita berpihak pada pendidik ya biasanya kalau kita memperlakukan anak. Jadi tujuan murid itu dapat berkembang, ya dapat berkembang, memiliki karakter yang kuat, penuh hormat, kritis dan bertanggung jawab. Nah, untuk menciptakan budaya positif, jadi ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ini perubahan paradigma. Jadi paradigma lama ke paradigma baru. Disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, selanjutnya terakhir restitusi. Nah, akan dibahas satu demi satu. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Kita dulu sebagai pendidik, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangka acuan kita itu pegangan kita, ya. Ubahlah bagaimana Anda dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Oh anak tuh harus meloi kita. Sekarang jangan lagi tadi. Kita harus memikirkan anak, kita harus menuntun anak dengan segala kodratnya tadi.
Oke, yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Jadi kata disiplin berhubungan dengan yang namanya tata tertib, kepatuhan dan peraturan, dan hukuman. Padahal sesungguhnya belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, ya, alternatif terakhir perlu ditekankan, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali untuk memiliki motivasi internal. Jika tidak internal, maka memerlukan motivasi eksternal karena di luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ya, biasanya kita termotivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Begitu juga murid kita. Yang terakhir adalah ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang tingkatan ketiga inilah yang harus kita capai sebagai seorang pendidik. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas untuk terbentuknya budaya positif harus kita ciptakan, sepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas, kita dan murid. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa jawabannya? Yaitu untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan. Hal inilah yang dinamakan dengan keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tugas yang akan kita lakukan yaitu pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada syarat-syaratnya. Ini ya, gambaran, yaitu keyakinan bersifat abstrak, pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, misalnya saling menghormati kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita bermusyawarah membuat keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, ini kalau kesenangan, untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kalau untuk cinta dan kasih sayang, ini ya. Selanjutnya kebebasan, kemandirian, ya. Jadi kebebasan itu kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya penguasaan. Jadi kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten. Jadi kita menguasai sesuatu. 5 posisi kontrol. Nah, jadi posisi kita kontrol sebagai seorang guru itu ada 5. Yang pertama tadi penghukum. Nah, jenis penghukum ini seperti ini, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, guru seperti inilah yang biasanya yang kata saya tadi sering menghukum siswa. Yang kedua, posisi kontrol itu membuat orang merasa bersalah, menggunakan kalimat yang halus, bukan seperti penghukum tadi, kalau sebagai teman. Jadi pendidik itu sebagai teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Saya lihat kita banyak di sini memposisikan kita sebagai teman. Negatif posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Pemantau atau monitor. Pemantau artinya mengawasi. Jadi berdasarkan peraturan-peraturan konsekuensi, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, yang terakhir ini yang harus kita capai sebagai seorang guru atau pendidik, yaitu sebagai manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang terakhir dia segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan masalah dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan
dan bagaimana mereka akan memperlakukan orang lain. Ini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Langkah-langkah restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi digunakan apabila kita mengalami masalah. Jadi pemecahannya menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini kasus, silakan dibaca, sudah saya bagikan ya. Ini kasus, silakan dibaca dulu bagaimana penyelesaiannya, dan di sana sudah tertera soal. Ya. Saya kasih waktu 10 menit lah berdiskusi ya Bu ya. Soalnya, nah tugas Anda Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah, Anda pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Terakhir, menanyakan keyakinan. Baiklah anak-anakku, masih ingatkah apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nilai-nilai kebajikan yang harus kita jaga baik di kelas maupun di luar kelas. Oke, ini rancangan tindakan untuk tugas kita, rancangan tindakan untuk aksi nyata. Jadi ini latar belakang, ini lini masa saja yang saya bahas. Lini masanya itu tanggal 5 Januari hari ini ya, kita sosialisasi budaya positif. Tanggal 10 sampai tanggal 15 itu pembuatan keyakinan kelas. Nah, pada saat tanggal 17 pelaksanaan atau penerapan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi ini didokumentasikan, diberikan, dikumpulkan di sekolah. Jadi kita ada dokumentasi, bikin 2 rangkap ya Bapak Ibu ya, untuk di kelas 1, untuk sekolah 1. Jadi dokumentasi untuk sekolah ada. Ini contoh kesepakatan kelasnya. Setelah Bapak Ibu mau dibuat apa? Yang jelas itu kesepakatan Bapak Ibu mengenai nilai-nilai yang akan Bapak Ibu yakini di kelas. Jadi misalnya saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu dan sebagainya. Demikian tadi paparan tentang modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak dan Ibu peserta sosialisasi pada siang hari ini, kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan Ibu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bu Yana sudah menjelaskan materi tentang filosofi pendidikan. Nah, di sini saya mendengar tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Bisa Ibu ulangi kembali biar saya lebih paham tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, silakan kalau masih ada. Ya, silakan Ibu Yuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari materi yang Ibu Yana tadi paparkan, saya kurang jelas tentang apa yang dimaksud dengan merdeka belajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yuni. Ibu Yana, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu dari Ibu Anissa, yaitu apa yang dimaksud dengan kontrak alam dan kontrak zaman. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Yuniarti, yaitu apa yang dimaksud dengan merdeka belajar. Kepada Ibu Yana, disilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Anissa dan Ibu Yuniarti atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, pertanyaan dari Ibu Anissa, apa yang dimaksud dengan kodrat pada anak tadi ya? Ya, oke. Jadi menurut tadi sudah dijelaskan, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan itu kegiatan untuk menuntun segala kodrat anak. Jadi kodrat anak itu memang terbagi 2. Yang pertama itu kodrat zaman, yang kedua itu kodrat alam. Jadi kodrat alam itu kan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Jadi misalnya anak itu lahir dengan siapa, orang tuanya siapa, keturunannya siapa. Di kodrat zaman itu seperti ini. Misalnya, iya. Jadi beda. Pada saat kita itu belum ada yang namanya HP, internet, kan kalau baru lahir. Anak-anak sekarang kan lebih kreatif. Coba Bapak Ibu lihat. Kreatif anak dengan kita dalam menggunakan gadget.
Pinter siapa coba? Pinter mereka apa pinter kita? Mereka ya. Coba, Ibu Pak, saya tanya, bisa menggunakan TikTok Bu? Aplikasi ngedit-ngedit Bu? Bisa lah dikit-dikit. Nah, dikit-dikit. Kalau siswa kita coba, sudah banyak yang jadi YouTuber, sudah banyak yang TikToker, sudah banyak yang monet. Jadi beda, ya. Iya, pakai dong perkembangan zamannya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget. Ya, gadget HP kita, sudah itu di internet. Sebagai seorang guru tuh harus mau menerima perubahan. Kalau kita tidak mau menerima perubahan, nanti kita tertinggal. Nah, pertanyaan kedua tadi dari Ibu Yuniarti Geografi, apa yang dimaksud dengan merdeka belajar ya Bu ya? Oke, merdeka belajar, arti kata merdeka tadi. Merdeka itu artinya Bebas. iya, bebas, benar sekali. Jadi anak itu, tapi bebasnya tanda kutip ya Bu, Pak. Bebasnya terarah. Itulah fungsi kita sebagai penuntun siswa tadi. Kalau siswa tidak dituntun, maka dia akan kehilangan arah. Anak diharapkan mandiri, tidak bergantung pada orang lain, lagi tidak melanggar keyakinan kelas tadi. Ya, perkembangan anak tadi ada yang dia sudah ngerti, yang itu belum ngerti. Jadi harus perlakuannya beda. Memang kita sebagai pendidik agak repot, ya, harus menguasai ilmu BK, harus ini, memang harus butuh. Tapi kita dalam diri kita tanamkan untuk berubah terlebih dahulu. Ya, kalau sudah tertanam, insya Allah lah. Allah itu tidak tiru. Kalau kita sudah pengen, kita niatkan, insya Allah berhasil. Kita lanjutkan dengan sesi yang kedua, yaitu kami memberikan kesempatan 3 pertanyaan. Disilahkan Bapak Ibu. Oke, baik, Pak Sugi silakan. Terima kasih kepada Ibu Siti Fatimah selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Berdasarkan pemaparan materi yang Ibu sampaikan, saya ingin bertanya, dapatkah keyakinan kelas itu kita ubah? Baik, mungkin itulah pertanyaan saya Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Ega. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Yana tadi, ada tentang budaya positif. Nah, di sini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dari budaya positif di lingkungan sekolah dan bagaimana menerapkannya supaya jadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan. Oke. Pak Apransyah, disilakan Pak Apransyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di tadi yang modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, bagaimana kalau seandainya keyakinan kelas yang sudah kita buat itu dilanggar oleh salah satu siswa kita? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baiklah Ibu Yana, ini ada 3 pertanyaan dari rekan kita. Yang pertama itu dari Pak Sugi, dapatkah keyakinan kelas itu kita ubah? Yang kedua dari Ibu Ega, apa maksud dari budaya positif di lingkungan sekolah dan bagaimana menerapkannya supaya jadi hal yang menyenangkan bagi siswa? Pertanyaan yang ketiga itu dari Pak Apriansyah, bagaimana kalau seandainya keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sudah kita sepakati itu dilanggar oleh siswa kita, itu apa yang harus kita lakukan? Baik Bu Yana, disilahkan untuk menjawab ketiga pertanyaan ini. Pak Sugi, bisakah keyakinan kelas itu diperbaharui? Oke, keyakinan kelas itu sangat bisa sekali diperbaharui, tergantung kesepakatan Bapak Ibu dengan siswa di kelas. Jadi misalnya, kan kita sudah buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama ini yang di sebelah 2 kelas 2A SD negeri ini. Yang pertama keyakinan kelasnya masuk kelas tepat waktu. Ya, jadi masuk kelas tepat waktu, tolong menolong dan saling menghargai, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan salam bila masuk, tetap memakai masker, berdoa sebelum dan sudah belajar, memakai pakaian yang rapi dan bersih. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita buat di awal tahun pelajaran.
Karena kita baru belajar, jadi kita langsung di semester ini kita buat seperti ini nanti contohnya nanti. Jadi per kelas nanti ada tagihannya dan didokumentasikan. Ya, bagaimana cara membuat ini? Bisa menggunakan aplikasi yang menarik. Jadi kita pajang, kita bingkai, nanti Bu, Pak, tolong difasilitasi. Kita pajang. Jadi anak didik tadi menarik, dia lihat. Oh, jadi kesepakatan ya, bukan ini kehendak kita. Tanyakan dengan siswa, kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi kalau dari sini mungkin nanti timbul yang lain-lain, kan anak itu beda-beda, pasti pemikirannya beda-beda. Jadi itu tadi jawabannya bisa sekali diperbaharui ya. Kita melakukan evaluasi dan selanjutnya kita refleksikan ke semester depan atau ajaran baru. Gimana Pak Suki? Ya, terima kasih. Apa maksud dari budaya positif di lingkungan sekolah dan bagaimana menerapkan supaya jadi hal yang menyenangkan bagi siswa? Budaya positif di sekolah adalah suatu proses yang disepakati bersama untuk menumbuhkan karakter anak. Jadi budaya positif di sekolah ini mengandung nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang seperti tadi saya contohkan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi murid itu nanti dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab. Cara menerapkannya ya, cara menerapkannya supaya jadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Jadi dengan kelas yang sudah kita buat tadi, kita akan terapkan di kelas masing-masing. Kalau sudah diterapkan di kelas masing-masing, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan dari sekolah kita yang akhirnya membudaya. Bagaimana bila keyakinan kelas dilanggar dan apa saja yang akan kita lakukan. Jadi keyakinan kelas tadi kan kita buat secara bersama-sama dengan guru dan siswa. Jadi disepakati secara bersama. Bila dilanggar bagaimana? Jadi kita harus paham dulu, kita sebagai seorang pendidik bukan memberi hukuman. Kita ada konsekuensi bila keyakinan kelas kita dilanggar. Jadi konsekuensi ini sangat beda jauh. Coba kita lihat perbedaannya di sini. Jadi kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit hati, fisik, dan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, kalau konsekuensi, kita kasih stimulus, jadi baru mereka memberikan tanggapan. Kalau hukuman tadi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi. Kalau sudah ada perjanjian, misalnya guru mapel itu kan misalnya anak-anak, misalnya pelajaran bapak atau ibu. Kalau menurut sesuai saya, konsekuensi. ya, karena kalau sudah ada perjanjian, dia bukan lagi menjadi hukuman. Tapi kalau memang belum ada perjanjian, dia menjadi sebuah hukuman. Oke, jadi ini tadi konsekuensi. Oke, kita lihat jawabannya. Anak akan merasa terzolimi. Apa yang dikatakan oleh Pak Alsepta tadi? Terima kasih Pak Alsepta. Tepuk tangan dulu untuk Pak Alsepta. Merasanya untuk membersihkan tumpahan air, kan itu kesalahan sendiri dan konsekuensinya tidak berat. Ya, itu cuma mengelap, membersihkan. Jadi, iya, jadi dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Segitu Pak Apriansa? Oke. Kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.